Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 1. Matahari senja di laut barat semakin memudar. Langit dengan perlahan menanggalkan terangnya, membiarkan semburat kuning kemerahan yang meluas perlahan. Pada saat itu, tampak dua sosok manusia duduk berhadapan di atas sebuah batu karang. Yang satu adalah seorang lelaki tua berbaju putih. Rambut dan janggutnya berwarna senada dengan busana yang dikenakan. Adapun yang satu lagi, seorang pemuda berwajah tampan dengan rambut panjang yang diikat rapi. Bajunya juga berwarna putih. Mereka sama-sama menutup mata, tak bersuara, dan membiarkan sesekali percikan ombak menerpa. "Anakku," sebut sosok tua itu memecah keheningan. Pemuda yang duduk di hadapannya membuka mata. "Siap, Guru," ujarnya penuh hormat. Lelaki tua yang dipanggil guru itu tersenyum. Selanjutnya berkata, "Seperti yang kemarin kukatakan, hari ini adalah hari terakhirmu di Teluk Laut Barat. Tahukah kau, sudah berapa lama kau menemaniku?" "Kalau tidak salah, sekitar 20 tahun, Guru," jawab sang pemuda sambil menunduk. Pikirannya mulai menerka-nerka apa yang akan disampaikan gurunya ini. "Betul," sahut sang guru cepat. "Apakah kau ingat kapan pertama kali kau datang ke tempat ini?" Pemuda itu agak mengernyitkan dahinya. Ia mencoba untuk menggali ingatannya. Sayang, tak ada apapun yang terlintas. Pemuda itu pun menggeleng. Melihat itu, sang guru berujar, "Wajar kalau kau tak bisa mengingat apapun. Waktu itu, usiamu kuperkirakan baru sekitar 8 purnama. Tentu, bocah seumur itu tak tahu apa-apa. Namun, kini kau sudah dewasa. Besok kau juga akan memulai perjalananmu di dunia luar. Sebagai gurumu, aku merasa, sebelum kepergianmu, kau berhak tahu akan asal-usulmu. Apa kau mau mendengarnya?" "Murid patuh kepada guru," jawab pemuda itu sopan. Dadanya berdesir. Jujur dia agak gugup menanti cerita sang guru. Sejak dulu, setiap kali ia bertanya tentang asal-usulnya, sang guru akan marah atau memukulnya dengan tongkat. Tak jarang, pertanyaannya malah dijawab dengan makian, "Bocah sialan. Barangkali kau adalah anak seekor anjing laut yang melahirkan di atas karang ini." Mengingat itu, hati sang pemuda tersenyum kecut. "Mana mungkin ibuku anjing laut?" Begitu rutuknya dalam hati. Namun kini, guru mau menceritakan asal-usulnya. Tak terasa, keringat mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdebar, hatinya tak sabar. Apa yang terjadi ini tak luput dari pandangan sang guru. Dia pun tertawa terkekeh melihat sikap muridnya. "Baiklah, aku akan menceritakannya." Setelah melirik sekilas pada muridnya, sang guru melanjutkan ucapannya dengan wajah serius. "Waktu itu, aku sedang berusaha untuk bersemedi di gubuk kita guna menenangkan pikiran dan mengolah batin. Namun, berapa kali pun aku mencoba, perasaanku tidak tenang. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Hingga akhirnya, kuputuskan untuk berjalan-jalan keluar. Barangkali, setelah mencari angin, batinku akan menjadi lebih tenang." Pemuda ini mendengarkan cerita gurunya dengan seksama. "Aku hanya berjalan mengikuti kakiku. Setelah berjalan ke utara selama kira-kira sepembakaran 2 dupa, aku menemukan sebuah batu karang yang besar. Tingginya mungkin mencapai 2 tombak. Entah kenapa, aku melompat naik dan memandang luasnya laut dari sana. Pada saat itulah, aku melihat ada sesuatu yang mengapung di lautan. Awalnya, aku sendiri agak ragu. Lalu aku memicingkan mataku untuk memastikan. Benar saja, ada manusia yang terapung dan berpegangan pada sesuatu." Sang guru kembali menghentikan ceritanya. Ia mengalihkan pandangannya, menerawang ke arah laut. Untuk sesaat, ia memandang ombak yang bergulung-gulung. Seakan setiap gulungan ombak itu membawa buntalan beban yang menghimpit dada dan menghempaskannya kuat ke bumi. Setelah mendesah berat, ia melanjutkan ceritanya. "Aku pun bergegas melompat ke laut dan berenang sekuat tenaga. Ternyata, sosok yang terapung itu adalah seorang wanita muda. Tangan kanannya memeluk tiang layar yang patah, sedangkan tangan kirinya memegang pengait besi pada kotak kayu yang tertutup rapat. Keadaannya sudah hampir hilang kesadaran. Tak ingin membuang waktu, aku segera berenang dan menariknya ke pantai. Sesampainya di darat, wajah wanita itu semakin memucat. Saat itulah baru kuperhatikan, ternyata tubuhnya penuh dengan luka dan memar. Nampaknya ada beberapa tebasan pedang dan hantaman benda tumpul. Aku berfirasat, sepertinya aku agak terlambat. Aku pun bertanya, 'Nisanak, apa yang bisa aku bantu?' Wanita muda itu melihat ke arahku,
dia tersenyum lalu memberi isyarat ke arah kotak kayu tergeletak di sampingnya. Dia memegang tanganku dengan erat. Tak lama kemudian, dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lanjut sang guru lirih. Setelah itu, sang guru memandang muridnya dengan tatapan pilu, lalu melanjutkan, aku segera membuka kotak kayu tadi. Dan ternyata isinya adalah seorang bayi laki-laki yang tengah tertidur. Setelah memastikan bahwa sang bayi baik-baik saja, aku segera mengubur wanita tersebut dengan layak dan berjanji untuk menjaga bayinya. Bayi itu pun kubawa pulang dan kuberi nama Satria Samudera. Anakku, kaulah bayi yang kuselamatkan itu. Aku menyematkan kata Samudera pada namamu sebagai pengingat, bahwa Tuhan menyelamatkanmu dan menjadikan Samudera yang mengantarmu padaku. Satria mendengarkan semua itu dengan perasaan campur aduk. Matanya terasa agak panas. Butiran-butiran air mata tak kuasa ia bendung. Setelah terdiam sesaat, ia memberanikan diri untuk bertanya, Guru, apakah wanita itu adalah ibuku? Sang guru menggeleng, aku tak tahu. Kami tak sempat saling bertukar kata. Namun, kalau kuperhatikan, sejauh yang kuingat, wajahmu saat ini memang agak mirip dengannya. Barangkali dia memang ibumu, atau setidaknya, saudarimu. Satria menghembuskan nafas. Jadi asal-usulnya sampai saat ini masih belum jelas. Apakah tidak ada petunjuk sama sekali? Ia ingin menanyakan itu kepada gurunya, tapi hatinya merasa sungkan. Anakku, aku punya sesuatu untukmu, ujar sang guru singkat. Lelaki sepuh itu kemudian mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya dan menyerahkannya kepada sang murid. Satria menerima benda tersebut dan menimang-nimangnya dengan hati-hati. Guru, kalung apakah ini? Kalung itu kulepaskan dari leher wanita muda yang membawamu. Sebelum menguburkannya, aku melihat kalung tersebut. Aku pun melancangkan diri untuk mengambilnya agar bisa kuserahkan padamu. Kurasa, kalung itu bisa menjadi semacam petunjuk kalau kau ingin melacak asal-usulmu. Coba perhatikan kalung itu, titah sang guru. Satria memperhatikan kalung itu baik-baik. Matahari senja memang semakin meredup. Namun cahaya remang-remangnya masih sangat membantu untuk melihat detil dari kalung ini. Rantai kalung sebetulnya biasa saja, mirip seperti tali berwarna hitam yang dipintal dengan rapi. Yang lebih menarik perhatian adalah taklik kalungnya. Bentuknya seperti sebuah trisula kecil yang terbuat dari perak. Pada gagang trisula, terdapat batu hias berwarna merah. Di tiap-tiap sula terdapat ukiran-ukiran yang tidak jelas. Satria tidak dapat mengenali gambar apa yang terukir di sana. Guru, bolehkah aku memakainya? Sang guru tersenyum, tentu saja. Benda itu memang milikmu. Tapi, aku menyarankan agar kau menyembunyikannya di balik baju. Boleh jadi, kalung itu merupakan identitas tertentu. Anggap saja wanita malang itu adalah ibumu. Kita tidak tahu apa yang sudah menimpanya. Jika memang dia dibunuh, maka siapa pelakunya? Lalu kenapa harus dibunuh? Bisa saja pembunuhnya masih berkeliaran di luar sana. Apalagi kejadiannya baru 20 tahun lalu. Jika mereka melihatmu memakai kalung tersebut, sudah pasti mereka akan memburumu. Sebelum semuanya jelas, kau harus sangat berhati-hati. Satria menganggukkan kepalanya, terima kasih atas nasihat guru. Sang guru terkekeh lalu berkata, sekarang sudah hampir malam. Ayo kita kembali. Tanpa menunggu jawaban Satria, sosok berbaju putih itu sudah melompat turun dan dengan ringannya berlari cepat menuju sebuah goa di kaki tebing. Satria yang melihat itu hanya tergeleng-geleng. Seingatku, sejak 10 tahun lalu kegesitan dan kekuatan guru sama sekali tidak berubah. Jangan-jangan ungkapan, makin tua makin jadi, itu ada benarnya. Begitu batin sang pemuda, ia pun segera bangkit, memakai kalung peninggalan tadi, memasukkannya ke dalam baju kemudian tanpa menunggu lama, langsung melompat turun dan berlari dengan tidak kalah cepatnya. Pagi itu angin di Teluk Laut Barat berhembus sepoi-sepoi. Cuaca hari ini nampaknya akan selalu cerah. Deburan ombak terdengar bersahutan, membuat wilayah ini tak pernah merasakan sepi. Satria sudah membawa perbekalannya. Ikan kering dan 2 kepal nasi dibungkus dengan daun lalu diikat dengan tali. 2 pasang baju dan celana untuk ganti diletakkan ke dalam kain kemudian dijadikan tas buntalan. Setelah siap, ia segera menuju mulut goa. Guru, aku sudah siap, ujar Satria saat sudah berada di luar. Tampak sang guru berdiri memunggunginya sambil melihat laut. Kau lihat matahari pagi ini Satria. Dia begitu terang, tapi seterang apapun matahari, akhirnya akan terbenam juga.
Kehidupan kita juga seperti itu. Tak peduli betapapun bagus dan jeleknya, kehidupan kita akan ada akhirnya, sang guru menghentikan ucapannya. Ia membalikkan badan lalu bergumam, seakan berkata kepada dirinya sendiri. Kurasa, matahari pasti tahu bahwa takdir yang harus dijalaninya adalah ia terbit untuk terbenam. Meski demikian, ia menjalani suratan takdirnya, mulai dari terbit, menerangi, menghangatkan badan, mengeringkan pakaian dan lain-lain. Bahkan ketika ia harus terbenam, matahari masih memberikan manfaat bagi makhluk lainnya. Jika dia menolak tenggelam dan memilih untuk terus menyala, bagaimana jadinya kehidupan kita? Satria, jangan sekali-kali kau berpikir akan hidup selamanya di dunia ini. Jadilah seperti matahari yang kehadirannya memberi manfaat dan kepergiannya tidak meninggalkan kerugian. Siap, guru, ujar Satria sambil menjura penuh hormat. Sang guru terkekeh pelan lalu berjalan mendekat. Berlututlah. Aku ingin memberimu sesuatu. Satria langsung berlutut. Ini adalah pedang bilah biru yang diwariskan oleh guruku. Mulai hari ini, aku Jagareksa, mewariskannya kepadamu. Satria mengangkat tangan penuh bangga dan hormat untuk menerima pedang pusaka itu. Jagareksa dengan perlahan meletakkan pedang itu ke tangan Satria. Sang murid memegang pedang itu erat-erat. Masih dalam keadaan berlutut, pemuda itu berujar. Terima kasih, guru. Aku berjanji akan. Bok. Tubuh Satria terpental ke samping sejauh 3 tombak. Darah mengalir dari bibirnya yang terluka. Guru, kenapa menendangku? Protesnya sebal. Pedang bilah biru terlepas dari tangannya dan terlontar ke bibir pantai. Dengan buru-buru, Satria menyelamatkan pedang pusaka itu. Jagareksa terkekeh-kekeh. Itu tradisi dalam aliran bela diri kita. Dulu, guruku juga menendangku 1 kali saat ia mewariskan pedang itu. Satria mendengus sebal. Guru buyut menendang 1 kali, namun Eyang Jagareksa menendangku sampai 3 kali. Bibir pemuda itu setengah mengerucut. Sudah, jangan cengeng. Aku tidak membesarkanmu untuk menjadi anak yang manja. Aku akan memberimu nasihat terakhir. Jangan mudah menarik pedang. Gunakan pedang itu untuk membela kebenaran dan menolong orang yang membutuhkan. Jangan gunakan untuk berbuat onar. Kau membawa namaku dan nama guru-guruku. Kalau kau melanggar, sampai di alam kematian pun aku akan menghajarmu, ucap Jagareksa dengan mata yang berkilat-kilat. Satria begidik melihat tatapan gurunya. Sungguh sepasang mata yang penuh dengan aura membunuh. Ancamannya bukan main-main. Sambil berlutut, pemuda ini berkata dengan lantang, Eyang Jagareksa, aku berterima kasih karena engkau sudah memungutku. Engkau sudah merawatku dan mengajariku dengan baik. Bahkan, seandainya aku memiliki 7 kehidupan, hutangku padamu tak sanggup kubayar. Maka hari ini, aku, Satria Samudera, dari Teluk Laut Barat, bersumpah, akan selalu mengingat nasihatmu dan memegang ajaranmu, membela yang benar, menolong yang membutuhkan, berjuang tanpa penyesalan. Langit dan bumi adalah saksinya. Jagareksa mengangguk puas. Wajahnya dihiasi senyum bahagia. Bayi merah yang dulu ia selamatkan kini sudah menjadi seorang pemuda baik dan berbakti. Kelebatan bayang pertumbuhan sang murid tiba-tiba muncul di benaknya. Matanya mulai tergenang. Ia hampir tak kuasa untuk menahannya. Lelaki sepuh itu segera membalikkan badan untuk memunggungi sang murid. Lalu mengibaskan tangan sambil berkata, sudah. Berangkatlah. Hari semakin siang. Satria mengangguk. Ia lantas bersujud 3 kali untuk menghormati sang guru, lalu berkata, Eyang, aku pamit. Jagareksa tidak menoleh sama sekali. Tangannya hanya mengibas sekali lagi. Satria paham. Setelah memandang sekilas pada goa Teluk Laut Barat, ia melangkahkan kakinya menuju utara. Sementara itu, Jagareksa masih menghadap ke arah laut. Entah apa yang dipandangnya, yang jelas, pipi tirus dan janggut putihnya nampak basah oleh linangan air mata. Bersambung.